Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how is everything today? On this occasion we are going to continue our lesson TOEFL preparation, yaitu listening comprehension. Sekarang kita akan memasuki skill yang berikutnya, yaitu skill 14, listen for wishes, atau mendengarkan ungkapan harapan. Seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan mendengarkan short conversation tentang listen for wishes. Silakan dengarkan lalu jawab pertanyaan dengan benar dengan memilih A, B, C, or D. Okay, here we go. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Oke, sekarang kita dengarkan lagi recordingnya, lalu jawab pertanyaannya dengan benar. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Oke, everyone. Sekarang kita akan membahas ya tentang skill 14 ini. Jadi listen for wishes atau mendengarkan ungkapan harapan. Seperti biasa, untuk menjawab soal listening comprehension ya, untuk short conversation kita fokus pada orang yang kedua, yaitu di sini orang pertama adalah the man, orang kedua adalah the woman. Di sini ada ungkapan I wish there weren't so many people in line in front of us. Nah, yang dimaksud dengan ungkapan harapan atau wish yaitu yang ini. I wish there weren't so many people in line in front of us. I wish di sini ya berbeda dengan kita memakai I hope. Kenapa? Karena I wish ini adalah harapan yang tidak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena waktunya itu sudah berlalu atau sudah lewat. Saya baca lagi. Do you think we'll be able to get ticket for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. Jadi dia berharap bahwa tidak ada begitu banyak orang ya di antrian di depan kita. Padahal faktanya banyak sekali orang di depan yang ngantri beli tiket. Nah, dengan begitu ya, I wish ini adalah harapan yang tidak mungkin bisa terjadi karena sesuatu tersebut sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Sehingga di sini untuk menjawab soal wish ini yang harus kita lakukan adalah menganalisa ya. Menganalisa apa? I wish there weren't so many people. Saya berharap tidak ada banyak orang. Berarti kenyataannya adalah kebalikannya daripada ungkapan ini ya. I wish there weren't so many people. Saya berharap bahwa tidak banyak orang di antrian. Berarti kenyataannya adalah ada banyak orang karena kebalikannya. Sehingga jawaban yang kita cari, jika harapannya adalah berupa kalimat positif, maka jawabannya berupa kalimat negatif atau yang memiliki makna negatif. Sementara jika ungkapannya adalah negatif, contohnya adalah seperti ini, I wish there weren't. Di sini ada kata not ya. Berarti menandakan bahwa kalimat ini negatif. Nah, berarti kita harus cari yang berkebalikan, yaitu yang maknanya positif atau kalimat positif. Dalam hal ini, jawaban yang sesuai adalah yang C. The line in front of them is too long. Ya, jawabannya berarti yang C. Perhatikan di sini, I wish there weren't so many people. Tidak ada banyak orang. Sementara di sini, ya, antriannya sangat panjang. Berarti menandakan bahwa ada banyak orang di situ. Sementara yang A, B, and D Anda bisa lihat sendiri bahwa jawaban tersebut kurang sesuai. Dan berikut ini adalah ringkasan untuk memahami about wishes. Jadi misalkan orang kedua itu poinnya atau kalimatnya berupa affirmative wish, maka jawabannya atau realitanya maka dia harus
maknanya negatif. Ya. Contohnya, I wish I had the time to help. Saya berharap saya punya waktu untuk menolong. Nah, berarti artinya ya, dia tidak punya waktu untuk menolongnya. Jadi ini hanya hayalan saja ya, atau berupa penyesalan. Nah, sementara jika kalimatnya adalah negatif, jadi kalau harapannya dia itu berupa kalimat negatif atau yang memiliki makna negatif, maka kenyataannya ya, biasanya ungkapannya dalam bentuk kalimat positif. Contohnya seperti ini. I wish I didn't have time to help. Saya berharap saya tidak punya waktu untuk menolong. Tapi kenyataannya dia punya banyak waktu, dia sebenarnya bisa menolong ya. Nah, sehingga meaningnya atau realitanya dia kalimat positif. Contoh lagi, a past tense verb imply a present reality. Ya, contohnya di sini, I wish he were at home. Saya berharap dia itu berada di rumah. Ya, tapi kenyataannya sekarang dia tidak berada di rumah. Jadi ini dia hanya keinginan yang tidak bisa terjadi ya. Terus ada lagi, a past perfect tense verb implies a past reality. Jadi jika kalimatnya berupa past perfect, maka meaningnya dia berupa past tense. Jika kalimatnya berupa past tense, maka meaningnya atau realitanya berupa present tense. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan paparkan satu contoh, dua contoh. Di sini ada on the recording you hear, ya, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Lalu kita fokus ke orang yang kedua. I really wish I could go with you and the other to Palm Springs. Di sini kita fokus. I really wish I could go. Ya, ingat kalau ada wish di sini, ya, terus dia diikuti dengan kalimat positif, berarti realitanya atau jawaban yang harus kita cari adalah yang maknanya kebalikan atau negatif dari ungkapan ini. Ya. I really wish I could go. Saya berharap saya bisa pergi. Berarti artinya dia tidak bisa pergi. Sehingga kita cari jawaban yang maknanya dia tidak bisa pergi, yaitu yang opsi yang B. Ya. He is unable to go on the trip. Dia tidak bisa pergi ke perjalanan tersebut. Contoh yang kedua, do you think we'll be able to have the picnic today? I wish the sky weren't so cloudy. Ingat, fokus ke orang kedua. Saya berharap ya langitnya tidak mendung. Di sini setelah kata wish ada kalimat the sky weren't so cloudy. Ya. Langitnya tidak mendung. Ini adalah kalimat negatif. Berarti yang kita cari adalah kebalikan daripada kalimat setelah wish ini, yaitu kalimat the sky weren't so cloudy. Langitnya tidak mendung. Berarti kita harus cari faktanya bahwa langitnya adalah mendung. Di antara A, B, C, D ini yang artinya langitnya mendung adalah the sky is too cloudy. So the best answer is C. Yeah, well, everyone, I think that's all for the explanation about Listen for Wishes. If you still have a question, you can ask in the forum of Scalza. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.